Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar praktikum mesin listrik, yaitu mengenai motor DC. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM D4019151, kelas G, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai motor DC, yaitu berhubungan dengan arus starting, tegangan kerja, daya, torsi, dan kecepatan. Pengertian mesin arus searah atau direct current. Mesin DC merupakan salah satu jenis mesin listrik di mana mesin ini digunakan untuk mengkonversi energi listrik arus searah menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Ada dua macam mesin DC, yaitu motor DC dan generator DC. Pada pengoperasiannya, motor DC dapat mengkonversi energi listrik arus searah menjadi energi mekanik, sedangkan generator DC sebaliknya. Saat sebagai generator DC, fungsinya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, sedangkan sebagai motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Secara umum, konstruksi motor DC dan generator DC adalah sama, yaitu terdiri dari stator, rotor, dan air gap. Stator merupakan bagian mesin yang statis, rotor merupakan bagian mesin yang bergerak atau berputar, sedangkan air gap merupakan celah antara stator dan rotor yang berfungsi untuk mencegah terjadinya friksi antara stator dengan rotor, serta mempermudah rotor untuk berputar pada porosnya. Motor dan generator DC memiliki beberapa perbedaan dasar, di antaranya terkait dengan pencatuan pada komponen mesin tersebut, yaitu pada stator dan rotor. Kemudian konstruksi dan bagian dari motor DC terdiri dari komutator, shaft, brushes, stator magnet, dan rotor coil. Jenis-jenis motor DC atau motor arus searah yaitu yang pertama, motor DC sumber daya terpisah, separately excited DC motor. Yang kedua yaitu motor DC sumber daya sendiri atau self-excited DC motor. Yang pertama dari sumber daya tersendiri yaitu motor DC tipe shunt, motor DC tipe seri, dan motor DC tipe gabungan. Kemudian untuk yang pertama yaitu arus starting. Bila sebuah motor arus searah langsung dihubungkan dengan jaringan, maka pada saat pertama tahanan balik yang dibangkitkan adalah 0, sehingga tahanan angker yang kecil langsung dihadapkan pada tegangan jaringan yang penuh. Arus yang dibangkitkan hanya ditentukan oleh koefisien dari tegangan jepit dan tahanan dari angkernya. Pada arus hubungan pendek ini pada umumnya bernilai tinggi sekali. Hal ini akan merusak belitan jangkar, komutator, dan sikat arang. Agar arus starting kecil, maka ditambahkan tahanan depan dengan rangkaiannya. Setelah motor berputar sampai dicapai putaran nominalnya, kemudian tahanan dapat tidak difungsikan lagi. Untuk menghidupkan motor DC yang mempunyai daya yang kecil dapat dilakukan dengan cara menghubungkannya langsung ke sumber tegangan searah atau melalui saklar daya. Rangkaian motor DC dengan daya kecil dan arus starting yang dihasilkan oleh motor DC berdaya kecil. Pada motor DC berdaya besar, maka jika dihubungkan atau dihidupkan dengan cara langsung maka dikhawatirkan bisa merusak pada motornya akibat terpaan arus starting yang menyertainya. Rangkaian motor DC dengan daya besar dan arus starting yang dihasilkan oleh motor DC berdaya besar. Kondisi motor DC pada saat ini yaitu kondisi saat arus start diberikan tetapi tidak menggunakan tahanan depan. Kemudian mengenai selanjutnya yaitu tegangan kerja. Motor listrik DC atau DC motor ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM. Dan dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalikkan. Motor listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran RPM dan bentuk. Kebanyakan motor listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 RPM hingga 8000 RPM dengan tegangan operasional dari 1,5 watt hingga 24 watt. Apabila tegangan yang diberikan ke motor listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya, maka akan dapat memperlambat rotasi motor DC tersebut. Sedangkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan operasional akan membuat rotasi motor DC menjadi lebih cepat. Namun ketika tegangan yang diberikan oleh motor DC tersebut turun menjadi di bawah 50% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka motor DC tersebut tidak dapat berputar atau terhenti. Sebaliknya, jika tegangan yang diberikan ke motor DC tersebut lebih tinggi sekitar 30% dari tegangan operasional
yang ditentukan, maka motor DC tersebut akan menjadi sangat panas dan akhirnya akan menjadi rusak. Kemudian mengenai daya, untuk daya yang dihasilkan pada motor DC tergantung pada besaran torsi serta kecepatan yang dihasilkan. Semakin besar torsi dan kecepatan, maka motor DC akan membutuhkan daya yang besar. Hal ini bersangkut paut juga dengan gaya pada yang diberikan oleh motor DC. Kemudian mengenai torsi, karakteristik yang dimiliki suatu motor DC dapat digambarkan melalui kurva daya dan kurva torsi atau kecepatannya. Batasan-batasan kerja dari motor serta daerah kerja optimum dari motor tersebut. Hubungan antara torsi dan kecepatan untuk suatu motor DC tertentu. Maka torsi berbanding terbalik dengan kecepatan putaran. Dengan kata lain, terdapat trade-off antara besar torsi yang dihasilkan motor dengan kecepatan putar motornya. Dua karakteristik penting, yaitu yang pertama, stall torsi, menunjukkan titik torsi maksimum tetapi tidak ada putaran pada motor. Yang kedua, no load speed, menunjukkan titik terjadi kecepatan putaran maksimum tetapi tidak ada beban. Kemudian mengenai kecepatan. Kecepatan pada motor DC dipengaruhi oleh gaya yang dihasilkan pada motor DC. Sesuai kaidah tangan kiri, besarnya gaya dipengaruhi oleh medan magnet dan arus yang melewati rotor pada motor DC. Semakin kuat medan magnet yang melintas pada rotor atau semakin besar arus yang melewati rotor. Bagaimana cara mengatur kecepatan motor DC? Mengatur kecepatan motor DC ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan mengubah tekanan rangkaian jangkar atau RA, mengubah flux magnet, dan tegangan yang diubah-ubah atau mengubah tegangan. Nah, berikut ini adalah rangkaian pada MATLAB, yaitu mengenai motor DC penguat terpisah. Kemudian rangkaian pada MATLAB motor DC penguat seri, dan yang terakhir rangkaian pada MATLAB motor DC penguat shunt. Kemudian daftar pusaka yang saya kutip adalah modul 1 praktikum mesin listrik, kemudian teknikelektronika.com, kemudian wikielektronika.com, jurnal analisa pengaturan kecepatan putaran motor DC penguat dengan menggunakan tiristor, dan yang terakhir adalah jurnal sistem kontrol torsi pada motor DC. Berikut ini adalah rangkaian yang saya rangkai pada MATLAB dengan memanfaatkan modul 1, yaitu mengenai materi motor DC. Saya mengambil motor DC penguat seri. Di sini terdapat komponen yang paling utama, yaitu motor DC dan DC generator atau bisa disebut dengan mesin listrik DC. Kemudian pada DC motor terdapat blok parameter DC motor, yaitu konfigurasi, preset modelnya no, kemudian mechanical inputnya adalah torsi TL, field tipenya adalah 1. Kemudian parameternya saya defaultkan atau sesuai pada praktikum. Untuk DC generator, untuk blok parameter DC generator, yaitu pada konfigurasinya preset modelnya no, mechanical inputnya adalah speed W, kemudian field tipenya adalah 1. Kemudian parameternya saya defaultkan pada saat seperti praktikum modul 1 mesin listrik. Nah, kemudian terdapat torsi V variabel armatur M yang menuju pada DC motor, kemudian keluarnya kita didemokan, kemudian terdapat IA atau arus armatur, kemudian IF atau arus medan, dan TE atau torsi dari motor DC-nya. Kemudian terdapat speed dengan satuan RPM. Kemudian kita gabungkan atau kita gainkan dengan DC generator. Terdapat juga V variable feed, kemudian paralel RLC brain-nya pada DC generator. Kemudian kita bisa melihat konfigurasi daripada arus armatur, tegangan medan, kemudian torsi, kemudian tegangan outputnya. Kemudian juga terdapat speed dari generator dengan satuan RPM. Nah, di sini adalah arus medannya. Kemudian kita simulasikan dengan data-data yang sudah saya pakai, yaitu pada torsi 200, V variabel armatur 220, kemudian V variabel field pada DC generator yang menuju pada generator yaitu sebesar 150. Kita run dengan stop time sebesar 2. Nah, bisa kita ketahui bahwa dengan data yang sudah saya masukkan, kemudian untuk arus armaturnya pada motor DC sebesar 20,41,
kemudian IF-nya 20,41 sama, kemudian torsinya adalah sekitar antara 749,8. Kemudian speednya adalah min 2302. Kemudian pada DC generator IA atau I armaturnya adalah min 12,94, kemudian IF generatornya 0,6, kemudian torsinya adalah min 14,29. Speednya sama, hanya saja pada generatornya adalah dengan positif atau tidak dengan nilai negatif, yaitu di angka sekitar 2302. Kemudian untuk tegangan keluarannya adalah min 258,7. Kemudian untuk power measurement atau pada daya tertulis atau terlihat pada display min 161,6, kemudian 0,003 sekian, kemudian 0,0019 sekian, dan yang terakhir 0,0014 sekian. Kita bisa lihat pada speednya, pada scope atau pada gambar konfigurasi gelombangnya. Kita tunggu sebentar. Nah, bisa kita lihat bahwa pada speed di kisaran dari 0 menuju min 2300-an sekian, atau menunjukkan gelombang ke bawah seperti ini. Kemudian untuk I armaturnya bisa kita lihat dari 0 naik menuju sekitar 20, sekian. Bisa kita lihat bahwa pada gelombang armatur dari 0 menuju 20, sekian. Kemudian untuk IF motornya bisa kita amati, yaitu dari 0 menuju naik, yaitu di angka kisaran 20, sekian. Dan untuk TE nya dari 0 menuju kisaran 700 sekian. Nah, untuk konfigurasi daripada mesin DC generatornya untuk speednya di angka 2300-an sekian. Dari 0 naik kemudian turun. Untuk IA nya, IA generator menuju min atau ke bawah di angka min 16, sekian. Kemudian untuk IF generatornya dari 0 naik gelombangnya atau grafiknya ini dari 0 ke 0,6 sekian. Kemudian torsi dari generator dari 0 menuju ke min 16, sekian. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tegangan outputnya dari 0 menuju di angka kisaran 300 sekian atau min 300 sekian. Nah, itu dari konfigurasi rangkaian untuk mengenai motor DC penguat seri, dimana dengan karakteristik torsi berbanding balik terhadap speed atau kecepatan. Itulah simulasi yang saya dapat sampaikan juga mengenai materi tentang motor DC. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan penyampaian yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.